Assalamualaikum Sobat Football United. Ya, Manchester United di bursa transfer kali ini kalau gue pikir memang belum belum secara meyakinkan ya pergerakannya di bursa transfer, sudah mengamankan Ederson. Tapi baru itu saja, Manchester United kehilangan kesempatan untuk bisa mendatangkan Elliot Anderson, mendatangkan Sandro Tonali, dan yang terbaru juga Matheus Fernandes. Setelahnya memang ada beberapa target pemain tengah yang dikabarkan masuk ke dalam daftar incaran Manchester United dan akan ditindaklanjuti, walaupun tentu saja tidak secara semuanya ya. Manchester United mungkin masih melihat-lihat, masih menganalisa, masih berpikir pemain mana yang untuk didatangkan selanjutnya. Sementara untuk posisi lain pun Manchester United juga butuh untuk diperkuat. Manchester United butuh mendatangkan pemain baru. Bukan banyak posisi, misalnya selain posisi lini tengah itu saja sudah cukup banyak ya, karena menurut gue setidaknya Manchester United butuh mendatangkan 2 pemain lagi. Lalu kita berbicara juga pemain sayap kiri ataupun bek kiri ya, katakanlah salah satunya, berarti 3. Lalu Manchester United juga terkait dengan keadaan striker, karena ya Benjamin Sesko butuh pendamping, jadi ada 4. Mungkin posisi penjaga gawang bisa jadi di situ, berarti ada 5. Sementara waktu terus bergulir. Memang masih cukup lama bursa transfer ini akan ditutup, pun juga masih lama pre-season pertama dari Manchester United. Tapi Manchester United sebentar lagi sudah akan melakukan latihan pertama secara tim, secara bersama-sama. Nah, ini bagaimana pergerakan Manchester United di bursa transfer? Apakah mereka akan bisa bergerak cepat atau tidak, atau seperti apa? Apakah mereka bisa mendatangkan buruan-buruannya, target-targetnya? Gua menilai bahwa ada satu kendala besar, kenapa kok Manchester United sampai dengan sejauh ini tidak begitu bebas, tidak begitu leluasa. Nampaknya ada situasi di luar perkiraan atau di luar rencana, yaitu adalah situasi melepas pemain. Dan menurut gue ini merupakan salah satu sumber besar tantangan dari Manchester United, di mana Marcus Rashford yang sebelumnya nampak banyak pihak ini yakin ya bahwa Barcelona akan menebus Marcus Rashford dengan peminjaman yang berhasil, dengan sang pemain juga menunjukkan minat yang besar untuk tetap bisa bermain di Camp Nou, dengan sudah bersedia memotong gajinya. Hansi Flick juga menunjukkan ketertarikan untuk membangun skuadnya dengan Marcus Rashford. Jadi ada banyak hal positif di sana, tapi ternyata gagal untuk diwujudkan. Barcelona tidak mau membayar 30 juta euro sebagai kesepakatan di opsi peminjaman Marcus Rashford ya, sehingga batal. Sampai dengan sejauh ini, sampai dengan saat ini belum ada kejelasan bagaimana kabar dari Marcus Rashford. Bahkan membuka sebuah kemungkinan baru, Marcus Rashford diintegrasikan kembali ke Manchester United, bergabung kembali ke Manchester United. Artinya Manchester United harus membayar 300.000 lebih gaji dari Marcus Rashford per pekannya. Jelas ini ada pengaruh di situasi finansial yang mungkin juga akan ada pengaruhnya dengan kebijakan-kebijakan transfer Manchester United. Itu saja tidak, Ugarte ini juga merupakan situasi yang mungkin juga di luar perkiraan lainnya, di mana Manuel Ugarte yang bermain di Piala Dunia bersama dengan skuad Uruguay diharapkan bisa tampil memukau bersama dengan tim nasional Uruguay, sehingga valuasinya akan naik, sehingga akan memicu minat dari klub-klub lain juga. Tujuannya apa? Ada transfer, ada minat yang jelas, lalu berujung pada tawaran dan transfer yang terjadi. Manchester United bisa mendapatkan pemasukan dari Ugarte untuk digunakan sebagai tambahan operasional transfer ya di bursa transfer musim panas ini. Tapi justru sebaliknya, Ugarte cedera parah, bahkan terancam absen untuk 1 musim ke depan. Dan ini membuat Manchester United dalam keadaan yang sulit menurut gue. Klub tidak mungkin melepas Ugarte, tapi justru klub harus mencari pengganti dari Ugarte, karena ya jumlah pemain lini tengah berkurang 1. Sehingga sebelumnya yang Manchester United berencana mendatangkan 2 atau 3 pemain ya, saat ini sudah mengamankan 1 Ederson. Berarti apakah mendatangkan 1 lagi atau 2 lagi? Nampaknya lebih ke 2 lagi, dengan situasi keuangan yang terbatas menurut gua. Terbatas dalam arti bukan berarti Manchester United tidak bisa membayar angka yang tinggi, tapi untuk mendatangkan 2 pemain dengan angka yang terlampau tinggi ini akan mempengaruhi
situasi juga ya, misalnya untuk mendatangkan pemain di posisi lain. Karena itu tadi, potensi pemasukan dari Ugarte sendiri, pemain tengah, ini tidak optimal. Idealnya memang Ugarte lepas, baru mendatangkan satu lagi, Rashford lepas, baru mendatangkan satu lagi. Tapi dari dua pemain ini, keadaan tidak terjadi seperti yang diharapkan. Lalu dari Andre Onana, menurut gua ini juga ada situasinya tersendiri, di mana Andre Onana yang mengalami peminjaman yang sukses di Liga Turki bersama dengan Trabzonspor ya. Diharapkan Trabzonspor bisa bergerak atau ingin bergerak mendatangkan Andre Onana secara permanen. Ini tidak terjadi. Trabzonspor tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pendekatan secara permanen, untuk didatangkan secara permanen. Lalu diharapkan juga dengan peminjaman yang berhasil, maka ada klub lain juga yang berminat untuk mendatangkan Andre Onana secara permanen. Ini juga tidak terjadi. Justru akhirnya kesepakatannya adalah secara peminjaman, di mana ya Trabzonspor membayar sekitar 1,5 juta euro biaya peminjaman ya. Itu dari informasi yang gue dapatkan, koreksi kalau gue salah ya. Dan ini jelas jauh dari harapan yang diinginkan sebetulnya dari Andre Onana. Apakah ini sudah masuk perhitungan, pertimbangan? Apakah mungkin Manchester United sudah merasa terbantu dari gaji dari Andre Onana yang tentu saja ditanggung, apakah sepenuhnya atau sekian persen oleh Trabzonspor? Gua nggak tahu, tapi yang jelas ini di luar perkiraan. Ini di luar harapan, karena mungkin tadinya situasi lebih menginginkan Andre Onana lepas secara permanen dan itu tidak terjadi. Sebenarnya ada satu pemain lagi, yaitu adalah Altay Bayindir ya. Apakah Altay Bayindir ini akan lepas? Karena ini akan juga menentukan pergerakan di posisi penjaga gawang. Dan posisi lainnya yaitu adalah striker Joshua Zirkzee. Manchester United butuh mencari deputi dari Benjamin Sesko, dan ini hanya bisa terjadi kalau Joshua Zirkzee lepas. Sampai dengan sejauh ini belum ada minat yang konkret dari klub-klub lain yang berminat untuk mendatangkan Joshua Zirkzee. Dan ini merupakan kesulitan-kesulitan yang manajemen Manchester United alami saat ini menurut gue. Jadi memang di bursa transfer musim panas itu bukan hanya sekedar mendatangkan pemain saja. Kegiatan sukses jika bisa mendatangkan pemain. Enggak, menurut gua harus ada kombinasi antara melepas dengan rencana yang pas, juga mendatangkan pemain sesuai dengan yang direncanakan. Tapi nampaknya sampai dengan sejauh ini ada kesulitan di sana. Manchester United memang dalam melakukan pergerakan mendatangkan pemain baru itu tidak tergantung 100% ya dengan melepas pemain dulu. Artinya misalnya seperti kayak situasi Ederson ataupun juga Matheus Fernandes, bahkan Manchester United berani memberikan tawaran dengan total paket 85 juta pounds ya kepada West Ham United. Itu juga dalam keadaan Manchester United belum lepas pemain kan. Artinya tidak tergantung dalam melepas pemain. Tapi gue tetap berpikir kalau Manchester United sukses bisa menjual misalnya Marcus Rashford atau Joshua Zirkzee, ini akan membuat proses lebih fleksibel, karena ada dana tambahan bagi Manchester United yang mereka bisa pertimbangkan misalnya untuk memberi tambahan juga ya terhadap proses-proses dalam mengejar target-target pemain yang mereka lakukan di bursa transfer musim panas ini. Nah, ini adalah sebuah situasinya, dan seperti gua tulis di judul ini merupakan sebuah tantangan penghalang bagi manajemen Manchester United untuk mendatangkan pemain baru. Namun di atas semuanya, ya Manchester United tetap harus mendatangkan pemain baru. Mereka harus mengisi kekurangan paling tidak dari sisi kuantitas dan tentu saja dari sisi kualitas. Dan ini merupakan sebuah tantangan yang harus dicari solusinya. Pemandu bakat, tim analisa harus bekerja lebih keras lagi untuk bisa mengejar target-target yang memiliki valuasi yang tidak terlalu tinggi, dengan gaji pun juga tidak terlalu tinggi, dengan karakter pemain yang bagus, dengan kualitas pun juga demikian. Dan ini selalu tantangannya, karena ketika kita bisa lihat ya di bursa transfer musim panas ini, terutama ketika Manchester United bekerja dan mengejar sebuah nama, sering sekali juga radar ini dipantau oleh klub lain, sehingga klub lain pun masuk bersaing dan menimbulkan situasi semacam kayak perang harga, di mana keadaan ini tentu saja tidak diinginkan oleh Manchester United. Kurang lebih seperti itu, membahas terkait dengan tantangan penghalang dari
situasi Manchester United di bursa transfer kali ini. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Ada pendapat lain? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.